Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya jiwa kita dan jeleknya amalan kita. Itu harus selalu kita ucapkan. Karena banyak dari keburukan yang kita alami itu disebabkan karena keburukan jiwa dan amalan kita, karena dosa yang kita lakukan. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yahdihillah fahuwal muhtaj wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan mursyida. Amma ba'd. Pertama kita ucapkan segala puji dan syukur untuk Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Ya. Sungguh kufur, ingkar, tertutup hatinya dan pikirannya orang yang tidak dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak sadar bahwa dia hidup di atas nikmat-nikmat tersebut. Maka kita harus senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak, di antaranya adalah nikmat Islam dan iman dan juga kesehatan pada hari ini, sehingga kita bisa bertemu atau kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar kita seperti biasanya setelah liburan beberapa pekan lamanya. Ini nikmat yang luar biasa karena kita dapat belajar. Ini nikmat yang luar biasa. Mengapa? Karena dengan belajarlah kita tidak termasuk orang-orang yang terlaknat. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'un wa mal'un ma fiha. Dunia itu terlaknat dan apa yang di dalamnya juga terlaknat, illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan orang yang bersama mereka, berteman dengan mereka, au alim wa muta'allim, atau orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Maka nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita adalah kita dapat kesempatan untuk menuntut ilmu, terutama agar kita tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun poin pentingnya bukan hanya sekedar belajar, tapi mengamalkan apa yang dipelajari. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat kelak. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz ucapkan untuk antum semuanya, karena kita masih berada di bulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita semua yang telah kita lakukan di bulan Ramadan secara khusus, dan amalan-amalan kita lainnya secara umum. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan berupa puasa kemarin, salat, bacaan Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Mungkin ada yang i'tikaf. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan tersebut, karena amalan kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan ini luar biasa. Ini luar biasa. Sebagian ulama mengatakan
Jikalau orang yang berada di dalam kubur itu boleh berangan-angan, maka mereka berangan ingin kembali, ingin dapatkan sehari saja dari bulan Ramadan. Naam. Kemudian ya, ini merupakan pertemuan kita yang pertama setelah liburan dan lebaran. Sudah beberapa hari berlalu dari lebaran. Namun sebelum kita cerita tentang ini, Ustadz juga ingin mengucapkan atau mengingatkan kepada antum semua tentang ibadah yang jangan terluput di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia laksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka bagaikan ia berpuasa setahun penuh. Pahala yang begitu besar. Tidak ada orang yang berpuasa setahun penuh. Bayangkan satu hari saja pahalanya hanya Allah yang tahu berapa banyaknya. Apalagi setahun penuh. Dengan hanya melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka jangan ada yang meluput, terlewat darinya puasa Syawal ini ya. Baik. Para siswa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan bahwa ini merupakan pertemuan kita yang pertama setelah liburan dan lebaran. Ustadz berharap lebaran kemarin ya, antum bisa makan daging, rendang, antum juga makan lontong, atau makan ketupat, atau makan kue-kue lebaran ya. Dan juga untuk liburannya Ustadz berharap semua puas, senang, bahagia ketika liburan kemarin ya. Dan hari-hari itu sudah selesai, jangan berlarut di dalamnya. Perhatikan, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, "Wansab fa inna ladhidzal 'aishi fin nasab," kata Imam Syafi'i. Bergeraklah, bersusah payahlah, karena nikmatnya hidup ketika kita bergerak dan bersusah payah. Jadi nikmatnya hidup bukan dengan main-main. Apalah nikmatnya hidup kalau hanya main-main? Nikmatnya hidup ketika kita berusaha untuk melakukan hal yang bermanfaat untuk di hari tersebut dan untuk di hari-hari berikutnya. Disitulah terletak nikmatnya hidup. Bayangkan kalau orang yang sehari-harinya main aja, apa enaknya? Gak ada enaknya. Bayangkan orang yang sehari-harinya tidur aja, rebahan aja, gak ada nikmatnya itu. Tapi orang yang sehari-harinya, setiap harinya dia usahakan untuk produktif, dia bergerak. Kalau tidak ini dia lakukan ini, yang penting bermanfaat untuk dirinya atau untuk keluarganya atau untuk dunianya atau untuk akhiratnya. Seperti itu nikmatnya hidup. Bukan dengan ya bergerak maksudnya melalak entah kemana, nggak ada kerjaan, dia nggak ada kerjaan, pergi entah kemana-mana ke tempat temannya yang lalai, yang nggak tahu mau ngapain, yang nggak ada manfaatnya. Nggak seperti itu. Kita pikirkan, kita punya akal, Allah berikan untuk memikirkan apa yang bermanfaat ini. Contohnya misalnya, saya sudah kelas 11 ini,
saya punya niat untuk nikah dini, untuk nikah cepat. Ya, saya harus bekerja misalnya, anak harus kerja, cari uang, apapun itu selama halal, misalnya seperti itu. Atau yang lain, saya ingin melanjutkan kuliah misalnya, berarti saya harus fokus belajar, jangan main-main, jangan cuma pegang HP dan lain-lain. Baik, itu nasihat untuk kita semua, ya, agar kita tidak berlarut-larut dalam liburan kemarin. Cukup mungkin sudah saatnya kita, ya, memikirkan hari-hari ke depan lagi. Belajar kita lagi. Kalau yang siswa dia belajar lagi. Apalagi, ya, di depan sudah ada yang namanya ujian. Apa yang harus kita lakukan? Belajar. Murojaah pelajarannya. Diulang-ulang, dibaca, dikerjakan latihan-latihannya. Apalagi pelajaran nahwu yang ada di hadapan kita semua ini. Dibaca lagi apa pelajarannya. Tentang apa pelajaran nahwu kita, ya. Itulah yang harus kita lakukan sekarang ini. Jangan lagi jangan lagi berlarut-larut dalam liburan. Naam. Sebenarnya pembahasan kita, kalau kita lanjutkan, kita berada pada pembahasan nawasikh. Sahih? Naam. Yang kedua yaitu inna, kalau Ustaz enggak salah, inna wa akhawatuha. Ya, karena nawasikh ada berapa babun nawasikh? Ni nawasikh. Ada kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha. Nah, bagi yang lupa, diingat pelajarannya dari sekarang. Seperti itu. Ini nawasikh yang sudah kita pelajari. Kita sudah pelajari kana wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha juga sudah kita pelajari. Maka diulang-ulang. Kalau ada yang nggak paham, gimana Ustaz? Kalau nggak ada yang nggak paham, silakan dihubungi Ustaz, tanyakan. Selesai. Nggak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah orang yang malas. Yang sulit adalah orang yang malas. Kemudian Ustaz setiap selesai ada latihan-latihan ini, Ustaz suruh kerjakan. Kenapa? Pertama biar melatih apakah kita paham atau tidak. Kemudian ya mana tahu ada soal ujian keluar dari sini. Iya. Maka di sini kita sebutkan apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwa kita yang kita judul besar yang kita bahas sekarang ini adalah pertama babu marfu'atil asma, bab isim-isim yang marfu'. Ya, apa saja yang sudah pernah kita sebutkan? Yang pertama yang pernah kita sebutkan itu adalah al-fa'il. Itu isim yang marfu'. Pertama adalah fa'il. Sahih. Yang kedua itu adalah naibul fa'il. Maka dipelajari tentang fa'il, apa hukum tentang fa'il, apa contohnya, bagaimana pembagiannya,
diulang-ulang pelajarannya. Naibul fa'il juga sama. Kemudian kita bahas tentang al-mubtada wal khabar. Nah, apa itu? Mubtada dan khabar, bukan hanya sekedar mubtada ya mubtada, enggak seperti itu. Mubtada ada pengertiannya, al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyah. Itu ya namanya mubtada. Khabar apa? Al-ismul marfu'ul musnad ilai. Ya. Itu namanya belajar, bukan ketika dengar mubtada dan khabar. Tahu mubtada dan khabar? Tahu Ustaz. Apa mubtada? Mubtada Ustaz. Itu enggak jawaban. Kemudian setelah mubtada dan khabar baru kita masuk ke pembahasan. Ya. Ingat, khabar juga ada pembagiannya. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad terbagi menjadi dua, khabar jumlah, khabar syibuh jumlah. Khabar ghairu mufrad yang jumlah juga terbagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau yang syibuh jumlah ada terbagi menjadi dua juga, ada jar majrur, ada dharf. Setelah itu barulah kita masuk an-nawasikh. Kita sudah pernah sebutkan kenapa namanya nawasikh. Diambil dari kata nasikh yang artinya adalah menghapuskan atau menghilangkan atau menggantikan. Maksudnya apa? Menggantikan apa? Dia menggantikan hukum mubtada dan khabar. Kita tahu mubtada dan khabar tadi katanya marfu'atul asma, isim yang marfu. Iya. Tapi untuk pembahasan nawasikh tidak seperti itu mubtada dan khabar. Iya. Sehingga berubahlah hukumnya. Makanya namanya nawasikh. Makanya tadi kita katakan dia terbagi menjadi tiga ini nawasikh. Terbagi menjadi tiga. Ada yang merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Ada yang menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Ada yang menasabkan mubtada dan khabar. Masing-masing ada namanya. Kalau yang merofakkan mubtada dan menasabkan khabar itu adalah kana wa akhawatuha. Kalau yang menasabkan mubtada dan merofakkan khabar, ya, maka itu namanya inna wa akhawatuha. Kalau dia menasabkan mubtada dan khabar atau isim dan khabar, dia kalau sudah nawasikh, sudah ada kana atau inna atau zonna, maka sebenarnya kata mubtada tidak dipakai lagi, tapi dia berubah menjadi kata isim dan khabar. Kalau dia menasabkan isim dan khabar atau mubtada dan khabar, maka dia adalah dhanna wa akhawatuha. Ini pelajaran kita ini. Harus kita ulang-ulang. Dan juga Ustaz sudah pernah sampaikan ya, bahwa setiap selesai ada latihan-latihan itu dikerjakan. Kenapa? Itu untuk menjadi nilai antum semuanya. Nilai apa? Nilai praktek bisa, nilai kerajinan bisa. Maka kalau ada yang selesai dia kirim ke Ustadz, maka itulah yang Ustadz buat nilai prakteknya misalnya. Kalau yang nggak buat, yang nggak masalah, maka nilai prakteknya Ustadz berikan. Nanti Ustadz lihat jawaban ujiannya, berapa jawaban ujiannya. Kita kasih secukupnya saja. Kalau kita kasih banyak, kenapa? Bodoh nanti dia. Naam. Jadi karena apa namanya?
Karena sudah ada latihan-latihan itu, maka dikerjakan. Jangan dibiarkan. Iya. Apalagi tentang kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha ini ditanya kalau nggak paham. Ingat nama-nama saudara-saudara kana itu siapa-siapa saja. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laysa, wa ma zala, wa man fakka, wa ma fatiha, wa ma bariha, wa ma dam. Itu diingat itu. Kalau inna saudara-saudaranya siapa-siapa aja. Inna saudara-saudaranya adalah inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Sahih. Inna untuk apa, anna untuk apa, ya. Inna anna littaukid, lakinna lilistidrak, ka'anna littashbih, laita littamanni, wa la'alla littaraji wa tawaqqa'. Itu yang harus antum ketahui. Sudah kita bahas satu persatu. Inna, anna, ya, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Baik. Apalagi yang mau dibahas? Kalau kita bahas langsung pelajaran, mungkin antuna langsung lanjut lagi pelajaran. Padahal bagus kalau kita lanjutkan tentang dhanna wa akhawatuha. Ya, bagus kan? Minimal kita baca sedikit ya. Tsalitsan, yang ketiga dari nawasikh adalah dhanna wa akhawatuha. Qala al-musannif wa amma dhanantu wa akhawatuha fa inna tansibul mubtada'a wal khabar ala annahuma maf'ulani laha. Perhatikan. Adapun dhanantu wa akhawatuha, dhanna dan akhawatnya, saudara-saudarinya, maka tugasnya adalah menasabkan mubtada dan khabar sekaligus dengan menjadikan mubtada dan khabar menjadi maf'ulanilah, sebagai maf'ul untuk dhanna. Jadi mubtada dan khabar itu sudah berubah hukumnya, enggak mubtada dan khabar lagi. Jadi maf'ul dia. Maf'ul untuk dhanna wa akhwatuha. Wa hiya dhanantu, dan anggotanya atau saudarinya lah dhanantu, dhanna, hasibtu, hasiba, wa khiltu, khalla, wa khala, za'amtu, za'ama, ra'aitu, ra'a, alimtu, alima, wajadtu, wajada, wattakhadtu, ittakhadha, wa ja'altu, ja'ala, wa sami'tu, sami'a. Taqul dhanantu zaidan muntaliqan, wa khiltu amran syakhisan, wa ma ashbaha dzalik. Perhatikan. Contoh dari dhanna adalah dhanantu zaidan muntaliqan, dua-duanya mansub. Aku mengira Zaid berangkat. Ya, udah berangkat gitu. Sebenarnya Zaidun muntaliq ini mubtada dan khabar, tapi karena ada dhanna dia enggak mubtada dan khabar, tapi berubah jadi maf'ul. Nah, maf'ul pertama, ada maf'ul kedua. Wa khiltu amran syakhisan juga seperti itu, wa ma asbah dzalika, dan yang semisal dengan itu. Dari sini sebenarnya sudah jelas. Ini dia. Dhanna, hasiba, khala, za'ama, ra'a, alima, wajada, wattakhadha, wa ja'ala. Ini diingat ini, ya. Karena inna, dhanna itu diingat saudari-saudari mereka, jangan
masuk kakaknya kana, misalnya dari kakaknya inna masuk ke kakaknya kana, dari kakaknya kana masuk ke kakaknya Yuzan. Semua masing-masing ada kartu keluarganya, ada kakaknya dia. Nggak boleh bercampur, salah total kalau bercampur ya. Demikian yang harus antum ketahui. Insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kalau di pekan depan ada pertemuan, kita akan lanjutkan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.